Kembali bersama kami dalam Pro Kontra, kita lanjutkan. Ini sudah hadir Pak Arteria Dahlan, ini anggota Komisi 3 DPR dari PDIP. Pak Arteria, ini maksudnya apa sih DPR ini selalu mempermasalahkan penyadapan ini, katanya ilegal? Bukankah ini juga dilakukan oleh instansi lainnya, kepolisian, kejaksaan juga melakukan penyadapan? Tapi kenapa sepertinya gerah dengan penyadapan KPK? Ya, kan tidak ada yang kita permasalahkan, kita sangat proporsional sekali. Coba kalau diingat ya, beberapa tahun yang lalu, pasca putusan MK yang menyatakan bahwa penyadapan tidak cukup dengan PP, peraturan pemerintah, artinya harus dibuat peraturan yang selevel atau setingkat dengan undang-undang. DPR sudah menginisiasi KPK. KPK, yuk kita buat sama-sama undang-undang ini terkait dengan penyadapan. Kita ingetin KPK waktu itu. Kemudian kita ingatkan lagi KPK, pasca putusan MK ini, yang kamu lakukan dalam konteks penyadapan dasarnya apa? Tolong dong kami dikasih. KPK mengatakan saya punya kewenangan berdasarkan pasal 12. Iya, kewenangan itu kewenangannya untuk melakukan penyadapan. Tapi ketentuan penyadapan sudah diatur lagi berdasarkan putusan MK, harus diatur oleh undang-undang yang khusus untuk itu. Kan sekarang dibunyikannya DPR ini nyari-nyari masalah terkait dengan penyadapan. Padahal kita udah ingetin kemarin yang KPK tidak kerjakan. Kita tapi udah ingatkan bukankah kemarin. Membuat undang-undang itu kewenangan DPR? Jadi harusnya DPR dong yang DPR buat bersama pemerintah. Kita sudah inisiasi. Udah inisiasi lah undang-undang. Udah kita coba inisiasi. Nah, tapi kan juga tidak terjadi. Kenapa? Karena KPK waktu itu bersama dengan pemerintah tidak mencoba untuk membuat ini hadir. Kenapa? Saya punya mungkin ya, saya tidak mau berasumsi. KPK ya dengan justifikasinya sepihak menyatakan bahwa kami cukup dengan SOP, kami cukup dengan Perkom. Tahu nggak Mbak Rahma? Sampai terlahirnya pansus ini Bang, barulah KPK memberikan SOP, barulah KPK memberikan Perkom. Selama ini kita nggak tahu. Nah kemarin dalam RDP sudah kita katakan bahwa terdapat permasalahan dalam konteks operasi tangkap tangan dan dalam konteks penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Komisi 3 DPR RI mendesak kepada pimpinan KPK untuk memperbaiki tata kelola terkait OTT, memperbaiki tata kelola dan tata kerja terkait dengan penyadapan. Bahkan kita ingin mendesak kembali. Penyadapan dulu yang dimasalahkan apanya? Iya, sama. Karena tidak ada belum ada dasarnya. Baik. Penyadapan nah, sekarang saya mau tanya Mbak Rama. Kalau ditanya penyadapan, kapan dimulainya? Bicara dimulainya, dasarnya apa? Apakah ada informasi pendahuluan? Apakah ada dua alat bukti yang cukup? Apakah ada yang mengawasi? Itu satu. Yang kedua, siapa yang menyadap? Yang ketiga, kapan diserahkannya alat sadap? Kan alat sadap nggak ada di tempat-tempat ini di semua penyidik. Artinya diberikan dulu. Yang terjadi sekarang, Mbak Rahma, pada hari H dilakukan OTT, tangkap tangan, hari H juga itu sprint lead. Saya ingin katakan, sprint lead itu orang belum ada tindak pidana aja, apa yang mau dilakukan penyelidikan? Logika akal sehatnya di mana? Makanya saya ingin membangun kewarasan berpikir. Mudah-mudahan teman-teman di KPK ini nggak ada salahnya mengkoreksi gini, brother, ya. Dan memperbaiki. Sebelum Anda datang, saya sudah nanya tadi kan, apa dasar hukumnya ya yang membuat ini? Kalau SOP bukan DPR. Dan persoalan seriusnya setelah ini adalah karena ini menjadi ilegal, bagaimana produk hukumnya dengan kondisi yang ilegal? Saya nggak ngerti nih Pak Yasin. Itu yang harus kalau memang undang-undang khususnya untuk penyadapan ini belum ada, which is itu adalah kewenangan DPR, masa KPK yang salah ini Pak ya? Nah, jadi kalau bukan kewenangan DPR, saya rela kewenangan pemerintah bersama DPR. Tapi bukan kewenangan KPK bukan untuk pemerintah membuat. Itu di dalamnya adalah KPK, lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan kalau hukum. membandingkan itu, ada dua pasal itu gratifikasi. Tidak ada pengaturan tentang gratifikasi itu hukum acaranya. Bagaimana memeriksanya, bagaimana penentuan kebijakannya. Gratifikasi itu tidak ada putusan MK-nya mensyaratkan dengan undang-undang Pak Yasin. Nah, iya dong. Ini kita bicara penyadapan. Penyadapan ada kategorinya dari MK gitu loh, Pak. Ini dua postur yang berbeda yang Bapak hadirkan. Jadi analoginya nggak Pak? Ya, sebelum itu undang-undang ada, KPK kan tetap melaksanakan tugasnya. Tugasnya ya undang-undang.
dasar untuk penyadapan undang-undangnya pasal 12. Iya, tapi kapan dimulainya tadi pertanyaannya ada 3 itu nggak terjawab. Kan pakai SOP dan SOP-nya selama ini SOP-nya akhirnya udah diberikan tapi baru pada saat pansus hadir. Artinya kan ada SOP itu. 14 tahun KPK hadir, nyaris tidak diawasi. Jangan buktinya ada. Kemarin teh kemana? Tapi Pak Arteria, munculnya keputusan itu setelah ada gugatan. Sebelumnya bahwa untuk penyadapan ini diaudit oleh pihak-pihak lain, misalnya Kominfo, provider, dan tim ahli. Nah, sekarang saya mau ngomong nih, ini temuan kami di BPK. Bahkan BPK sekarang, makanya di dalam BPK menyarankan Pak Yasin, ini Mbak Rama, saya dulu dalam RDP itu, Ketua KPK juga welcome apabila ini dilakukan audit. Silakan diaudit, apabila ada pelanggaran ya silakan ditempuh melalui prosedur hukum. Itu loh. Ya. Sebelumnya itu diaudit selama 10 tahun ke belakang. Nah, makanya saya ingin sampaikan audit yang dilakukan ada Kominfo sama jadi kan sebenarnya teman-teman BPK. Ya, pada saat kita bicara melakukan audit penyadapan, tahu nggak Pak Yasin bicara mengenai penyadapan, lawful interception yang dilakukan oleh KPK itu dipermasalahkan oleh BPK. Ini satu, ini temuan BPK. Yang kedua, BPK menyarankan kepada kami, kepada Pansus untuk mencermati, untuk melakukan audit dalam konteks penyadapan. Karena bahkan ya ini sebenarnya saya tidak mau ungkap, tapi karena sudah menjadi pembicaraan di sini, jangan sampai ini bahasanya, jangan sampai ada penyadapan yang resmi, ada penyadapan yang tidak resmi. Sebelumnya sudah disadap, tapi pada saat mau meng-OTT orang berlakulah penyadapan yang resmi ini. Ini bisa kita coba klarifikasi dan kita coba buktikan nanti. Berarti logikanya hari ini kita bisa lihat bahwa banyak yang tidak resmi dong. Selama ini tidak resmi. Nah, makanya datanglah ke Pansus, jelaskan. Ya, Anda jelaskan orang DPR. Bukan ini datanglah KPK-nya ke karena banyak yang tertangkap. Ini baru muncul isu ini. Karena orang yang tertangkap ini kan menggunakan nggak bisa dong Pak Yasin. Ya. Iya dong. Di agama yang kita yakini, Pak, orang tertangkap penyadapan ini dipermasalahkan oleh DPR sejak tahun 2004. Nggak bisa kita Bapak tangkap orang sejak 2004 pada waktu RDP juga. Sudah dimasalahkan penyadapan. Bukan dipermasalahkan, tapi dibangun opini publiknya apa? KPK melemahkan. Ini kan saya ikutin terus, Pak. Baik, silakan ini Pak Saiful, karena begini ya pertanyaannya tadi itu. Adalah undang-undang tadi itu yang dipermasalahkan karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyarankan bahwa untuk melakukan penyadapan harus ada hukum acaranya lah ya, itu melalui undang-undang. Yang diatur undang-undang. Sementara undang-undang itu belum ada. Ya, kan wajar kan KPK jika melakukan penyadapan tanpa hukum acara karena memang belum ada. Konsultasi lah sama DPR, jangan langsung aja. Undang-undang itu ada daulat rakyat. Kenapa? Jadi kalau kata orang Sunda kumaha aing we lah, kumaha aing. Jadi gini, jangan kumaha aing ya Profesor. Undang-undang bukan konsultasi, keputusan Mahkamah Konstitusi undang-undang. Kan pertanyaan Rahma, bagaimana kalau tidak ada undang-undangnya? Itu diatur di pasal 25 Pak, bahwa kita bisa mengeluarkan kebijakan atau keputusan. Waduh, bahaya banget. Loh, ini diatur di pasal 25 Pak. Di pasal 25 tidak tafsir begitu dong. Ini yang berhubungan dengan tata kerja. Itu apa bunyinya Pak? Bunyinya kita baca ya. Sembari itu ya. KPK saya ingin sampaikan. Kita baca dulu. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang komisi. Iya, tapi yang berkaitan dengan yang harus diatur dengan undang-undang. Ayat 2. Wah, ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan diatur oleh keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu untuk internal. Baik, silakan ya Pak Saiful. Untuk adanya sebuah kejahatan. Loh, jadi bukan turunan. Penyadapan harus diatur undang-undang. Tata kerjanya diatur. Nah, ini yang undang-undang gratifikasi kan undang-undang. Gratifikasi. Nah gini, kita serahin Profesor, secara ilmuwan. Secara ilmuwan. Jadi jangan kumaha aing ya. Jadi saya dalam konteks ilmuwan. Setiap kejahatan diungkapkan. Ya. Dalam mengungkapkan itu adanya dugaan sudah bisa melakukan proses. Prosesnya itu membuktikan. Nah, membuktikannya itu dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu kuat bilang itu. Nah, kalau tidak ditentukan oleh undang-undang tidak sah. Tidak sah. Sekarang sudah kita ketahui ada kewenangan dari KPK untuk melakukan penyadapan. Yang ujungnya adalah OTT. Dan itu adalah mengumpulkan sesuai dengan pasal 104 alat-alat bukti sehingga bisa diyakini, sehingga diyakini. Nah, tetapi persoalannya ada putusan MK. Putusan MK menganulir, menambah. Kan MK itu bisa menambah pasal, bisa mengganti seluruhnya, bisa mengganti prasanya. Maka kewajiban
pemerintah bersama dengan DPR harus membuat undang-undang tentang proses KPK, proses penyadapan itu. Pada masa itu harus putusan MK itu kan berlaku. Lalu dengan putusan berlaku itu, ini saya bukan ahli tata negara nih Bang, saya hati-hati ini. Apakah itu serta-merta semua peraturan MK itu tidak berlaku? Peraturan MK itu kan hukum acaranya di MK sesuai dalam undang-undang, sesuai dengan undang-undang KPK. 30 tahun 2002. Apakah sejak putusan MK itu dinyatakan harus sesuai undang-undang, undang-undangnya on proses, terjadi kekosongan hukum? Jawabannya, maka peraturan yang ada itu, karena dia tidak undang-undang, dia di bawah undang-undang, tidak berlaku. Kalau itu tidak berlaku, mesti diuji lagi nih, apakah sah OTT dengan menggunakan penyadapan itu dalam due process of law. Kan itu persoalannya. MK. Baik, kita akan lanjutkan, kita harus break satu jawaban ini dari tata negara. Itu MK bersifat final dan seketika. Itu memang benar. Nah, oleh karena itu berlaku dong seketika. Tapi begini, jangan nunggu begini, yang Bang lain dan Eki. kepada yang lain. Ya, seketika mana undang-undangnya? Dalam praktek, kalau Ya, itu makanya tidak boleh dibatalkan, sembarangan. bunyi undang-undang itu dibatalkan. Kalau ini kan bukan bunyi undang-undang, ini menambah. Iya, tidak Menambah. dicabut ya. Baik. Bukan mencabut, jadi Baik. harus dibuat undang-undang. Baik, kita harus break Dan dulu itu ya. gawenya DPR. Nah, dengan kata Kami akan menambah kembali tadi. pemirsa Ya, setelah DPR pesan-pesan dan berikut ini. pemerintah, gitu loh.